Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang berbahagia ini kita masih membahas tentang masail min babin najasat, yaitu permasalahan-permasalahan yang terkait dengan bab najis. Yang keempat, kita ulang dari yang keempat saja. Al-maitatu hiya allati zalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyatin, yaitu yang najis adalah bangkai binatang mati yang tanpa disembelih dengan sembelihan dalam syariat Islam. Binatang yang mati tanpa sembelihan sesuai dengan syariat Islam, dan kita sudah bahas tentang itu secara pembahasan yang terpisah. Yang kita sudah bahas secara rinci syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, bahwasannya mengucapkan bismillah dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Kalau ada orang yang menyembelih tak baca bismillah, halal hewannya dimakan. Karena tasmiyah, status awal. Statusnya halal. Karena mengucapkan bismillah ketika menyembelih itu sunnah. Asal muslim. Iya. Asal muslim. Muslim. Mengapa seperti itu nanti? Ya, kita tak perlu nanti bahas tentang. Kan tapi di dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali itu wajib. Tapi kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Ahlul kitab itu kan tak mengucapkan bismillah, tapi mereka bisa untuk menyembelih. Karena dia pun bisa kita kawinin. Dia bisa untuk menyembelih. Kalau sembelihan ahlul kitab halal. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang dari betul-betul keturunan Nabi Musa, yang betul-betul keturunan Nabi Isa. Kalau sekarang ada lagi. Sekarang. Kemudian masalah tentang apa? Tapi belum pembahasan ini. Itu dia. Kemudian yang ke-5, hukmu jami'il hayawanat hala hayatiha. Hukum seluruh hewan ketika hidup semuanya suci. Yang berapa? Yang ke-5. Hukum seluruh hewan ketika hidupnya. Bagaimana hukum hewan ketika hidup? Apakah najis ataukah tidak najis? Maka di dalam kitab ini seluruh hewan hala hayatihi tahiratun. Semua hewan yang ada di dunia ini itu suci, kecuali anjing, babi, dan keturunan dari anjing atau keturunan dari babi. Buaya kita pegang halal. Ini halal pegang aja, jangan dimakan. Itu. Serigala, harimau, ular, semuanya itu halal. Maksudnya bukan halal apa? Tahiratun, suci. Kalau kita pegang nggak perlu kita basuh, karena tahiratun, suci. Tapi kalau anjing, kalau babi, maka najis. Dan itu najis mughalladzah. Nanti akan kita bahas bagaimana cara menghilangkan najis. Jadi itu aja. Jadi nggak usah susah-susah. Semua hewan ketika hidup ini itu semua tahiratun, suci, kecuali anjing, babi, atau keturunan dari anjing atau keturunan dari babi itu. Itu yang ke-5. Yang ke-6, hukmu jami'il hayawanat ba'da mautiha bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Hukum tadi kan hukum seluruh hewan ketika hidupnya. Ini hukum seluruh hewan ketika matinya.
yaitu yang tak disembelih dengan sesuai dengan syariat Islam. Jadi kulluha najisatun illa salasan. Semua binatang yang mati itu najis kecuali 3. Yang pertama maitatul adami, yaitu mayat manusia, mayat anak Adam. Wa maitatul jarad, yaitu belalang. Wa maitatul samak, yaitu ikan. Jadi bangkai anak Adam mati itu tahiratun, suci. Bangkai belalang suci, bangkai ikan suci. Jadi itu. Jadi di dalam kitab itu cuma 2 ya terjemahannya, Pak. Itu di dalam terjemahan cuma 2. 3 belalang ikan aja. Belalang ikan tambahan itu. Adam. Manusia. Kemudian al-hayawanat al-ma'kulatu idza matat binatatin syar'iyyatin fahiya tahiratun, yaitu binatang yang halal dimakan hukumnya suci jika disembelih sesuai dengan syariat Islam. Jadi yang bagaimana cara menyembelih dengan sesuai dengan syariat Islam? Yaitu yang pertama orangnya harus muslim. 7. Ahli kitab boleh juga. Belum. Enggak, itu bukan. Itu masih pembahasan yang ke-6. Jadi pembahasan yang ke-6. Kemudian kita bahas itu. Dan hewan buruan, bagaimana hukum hewan buruan, memakan hewan buruan. Ini kita berburu di hutan. Kita tembak rusa atau hayam hutan. Tembak mati halal. Boleh langsung kita makan karena itu sama hukumnya dengan sembelihan. Walaupun tak kita sembelih, tapi kita tembak kena mati, boleh kita makan tanpa disembelih. Walaupun tidak bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam mazhab Maliki sebaiknya baca bismillah. Tapi betul, ditembak ini niatkan apa? Niatkan untuk Allah, bukan untuk setan, bukan untuk iblis, bukan untuk jembatan, bukan untuk pohon. Ada ini rusa atau apa? Pas ini untuk apa? Atau bukan babi, ditembaknya babi, ditembaknya dalam mazhab Syafi'i yang tak halal dimakan tak boleh. Dalam mazhab juga bahwasannya binatang yang dijaga, dilindungi itu tak boleh ditembak kecuali untuk dikonsumsi. Rusa bisa dikonsumsi. Itu tembak rusa dan lain sebagainya. Jadi itu dia jelas. Tapi nanti ada syarat-syaratnya dan itu panjang. Nanti kalau ada yang mau berburu kita kaji dulu. Ini yang kita itulah dia. Jadi jangan itu kan belum disembelih. Jadi bagaimana hukumnya? Kan itu lain lagi. Itu bab berburu. Ini bab sembelih. Itu dia. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau ada orang yang berburu dapat makan. Tapi kalau masih ketekapar bisa disembelih. Itu dia. Termasuk yang berburu anjing. Yang diburu anjing gimana? Yang digigit? Anjingnya itu harus mu'allim, harusnya dididik. Dalam Islam boleh kita berburu bawa anjing, tapi anjingnya harus dididik, harus terlatih. Kayak mana cara tahu dia terlatih? Berhenti dia. Ambil. Kalau ketika kita berhenti, dia berhenti. Kalau kita disuruh kejar. Itulah anjing yang terdidik. Itu boleh untuk berburu. Tetapi kalau berhenti, lari dia. Kejar, berhenti dia. Itu anjing bodoh. Yang Padang lebih hebat lagi anjing dia. Itulah dia. Dari mobil duduk dia ini mandi kan juga anjing itu cuma. Itulah anjing berlari. Tapi tetap kita jaga. Kalau anjing berburu itu digigit sama dia kan? Digigit. Digigit kan sama dia. Harus koyak, Bang. Kalau koyak itu apa?
Oh, ya? Tapi dia udah terdidik, jangan pula dia kita suruh kejar, dia berhenti, kita suruh Iya. berhenti, dia dikejar. Maksud saya terlepas dari yang terdidik. Kalau disuruh kejar Maksud kita saya yang tadi gagal ya. terlepas dari yang Iya, iya. terdidik, anjing itu kan Gigit. najis tadi, kecuali Iya. anjing dan babi. Nggak masalah. Karena udah digigit dia gitu. Karena kan nggak dia kan milihnya nggak pakai tangan, pakai gigi kan pasti kena itu. Nah, ini dia. Ah. Berarti boleh dimakan ya? Motong pakai gigi tak boleh. Iya. Tapi dengan syarat anjing terdidik tadi, ini bukan memang untuk mau makan dia. Kalau memang dia mau makan itu halal. Mana tahu gitu. Makanya anjing itu Kalau udah dimasak dalam satu jelas. sisi boleh dipelihara untuk itu, tapi jangan di rumah kita, dekat rumah kita, nanti nggak masuk malaikat. Nah, malaikat maut masuk juga. Nah, jangan pula. Kalau gitu nggak datang, Takut dia. nggak datang. Oh, ini malaikat nggak masuk ini anjing. Dipeliharanya anjing 10. Kalau gini aman lah saya di rumah saya. Malaikat rahmat nggak masuk, tapi malaikat maut tetap. Gak balik-balik sih semua. Nah itu dia. Kemudian hewan ghairul ma'kulati idza matat kulluha najisatun walau zubihat. Hewan yang tak boleh dimakan ketika matinya, binatang yang tidak halal, babi, anjing atau apa sebagainya. Binatang yang tidak halal dimakan hukumnya najis meskipun disembelih. Babi disembelih atau anjing disembelih tetap halal. Kenapa? Karena tak halal dimakan. Nah, itu dia. Jadi kita ringkas ya. Hukum binatang mati tanpa disembelih sesuai dengan syariat Islam ada tiga kasusnya. Yang pertama, semua binatang yang mati tanpa disembelih sesuai syariat Islam hukumnya najis kecuali 3. Walaupun maitatul adami ini kan bukan binatang, tapi dimasukkan maksudnya mayat anak Adam. Kemudian yang paling fokus itu belalang ikan. Kalau ikan harus disembelih ada tukang itu disembelih. ikan teri disembelih. Nah itulah dia. Itulah kemudahan Allah. Itu. Kemudian yang kedua, binatang yang halal dimakan hukumnya suci jika disembelih sesuai dengan syariat. Jadi binatang yang halal dimakan, disembelih itu halal, suci, dan boleh jika kalau bisa habis kita masak kita bagi-bagikan. Kemudian yang ketiga, binatang yang tidak halal dimakan hukumnya najis meskipun disembelih. Karena binatang yang tak halal dimakan tak sah sembelihan, jadi bangkai lah dia. Itu najis. Kemudian yang ketujuh, hukum sya'ri jami'il hayawanat, yaitu hukum bulu pada binatang. Hukum bulu pada binatang kan ada bulu macam kucing, ayam dan lain-lain sekali. Ayam itu bulu juga ya. Ya. Bulu. Kambing, domba, anjing berbulu. Jadi ada 3 hukum dirinci lagi. Yang pertama sya'rul hayawanat al-makulati ba'dal infisal. Bulu binatang yang halal dimakan setelah terpisah dari tubuhnya tahirun, suci. Contohnya kambing atau ayam atau kambing, ayam dan lain sebagainya. Itu kan dagingnya halal dimakan. Kalau terpisah dari badannya, ayam kena bulunya sama kita, itu tahirun, itu suci. Jadi tak perlu kita nanti kalau bawa sholat sah, tak perlu kita hilangkan aja, orang kena suci, tahirun. Jadi itu bulu hewan, ingat aja. Ini hewan ini halal nggak dimakan? Ayam, loh kena bulunya sama saya, tahirun, suci. Itu suci. Yang kedua
sya'rul hayawanat ghairil ma'kulati ba'dal infisal najisun. Yang kedua, bulu hewan yang tak halal dimakan setelah terpisah darinya. Contohnya Pak, kucing aja. Kucing tak halal dimakan. Kucing. Ketika bulu kucing kena kita, itu najis. Kucing. Kita kan mainin kucing. Kena bulunya. Ada bulunya di baju kita, itu najis. Tapi najisnya dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Kalau sholat tetap sah. Kenapa? Najisnya tadi dimaafkan. Jadi bulu kucing tadi itu. Tapi kalau bulunya banyak bagaimana? Bulunya banyak pun itu dimaafkan kalau kita selalu berinteraksi dengan kucing. Sulit kita terhindar dari kucing, banyak bulunya, itu pun dimaafkan. Karena tadi, itu lagi. Jadi tak usah malah susah-susah. Dan kalau gimana ini bulu, tapi tak pernah orang terpikir gitu. Pikirnya sama aja semua. Itulah dia pentingnya belajar. Jadi itu bulu binatang yang tak halal dimakan ketika terlepas dari badannya najisun, itu najis. Bulu anjing najis. Kalau rambut Rambut orang nggak masalah itu. Rambut orang makan kita. Atau boleh dapat rambut. Najis nggak ya? Kalau rambut itu terpisah dari orangnya. ini hewan. Tapi nanti orang dimasukkan. Karena manusia mayat itu bukan bangkai. Manusia tak halal dimakan gitu. manusia itu kan kalau jadi mayat dia bukan bangkai. Ini kalau masuk makanan santai, tapi nanti gitu deh. Semut buat teh manis. Masuk. Buat teh manis ini. Di gula itu banyak semut. Kita buang lah dulu. Semut itu najis, najis. Kita buang. Udah rasa tak ada. Kita sendok, kita masuk lah. Ada. Termasuk dia. Itu nggak masalah. Kita buang aja, minum. Tapi kalau udah dibuat teh manis, ada semut ini enak kayaknya semut ini. Dimasukkannya lah, najis. Itu dia. Atau daging ayam, daging kan ada darahnya. Sifat terenggiling. Kita katakan darah nggak boleh, tapi daging itu pasti ada darah. Setiap daging pasti ada darah. Kita udah cuci, kita masak halal. Tapi ada yang dicuci bersih, diperas aja darahnya itu. Ketika dimasaknya dagingnya itu dimasukkan darahnya tanis. Itu dia. Jadi itu. Tetapi bisa lagi. Kita kopek dagingnya itu masih merah, masih darah. Oh itu halal. Halal. Kata dia di dalamnya kalau ada darah kita masak. Berarti kurang masak itu. Kurang masak. Yang haram itu kan misalnya dia sembelih Diperas. darahnya itu darah. Diperasnya. Tapi kalau darah yang melekat di misalnya makan ayam, Ikan atau kan di ada darah juga. Dari dalam ikan pun ada juga. Itu nggak masalah. Kali kalau apa? Kerang rebus. 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 Dede namanya. Dede itu kan darah yang dikentalkan kayak tahu. Itu yang tak Jauh boleh. banyak. Itu haram. Kan di Jawa di Padang Pak itu memang dijual. Wah dijual itu Pak. Jadi Ada susu. iya. Kemudian Darah pun ada. Ada yang darah dibuat orang tuh. Ada juga. Ada. Yang aslinya itu susu. Susu ya. Susu yang difermentasi. Jadi Di susu bawah ada. ada. Jadi darah pun ada. yang terakhir al hayawanat ghairul maqbulati Jadi. Jadi bukan yang ketiganya wa amma qabla al infisali fa hukmu sya'ri hukmul hayawan. Sedangkan bulu yang tidak terlepas dari badan hukumnya sesuai dengan binatangnya. Itu kita lihat kalau binatangnya halal, kalau binatangnya najis, haram, yang tak dimakan najis. Itu dia masalah tentang lanjutan kita pada bab permasalahan yang terkait dengan najis. Udah jelas tadi. Insya Allah. Jadi ini
Bagaimana hukum berjabat tangan dengan orang kafir? Wah, itu dia. Nah, ini kan selalu gitu. Memang Tahu kita berjabat tangan dengan orang kafir. Dengan gugum dia. Atau pertama yang lebih ekstrim lagi, lebih ekstrim ya. Ini piring orang kafir. Kan kita tahu itu pasti mereka makan babi. Dan kita tahu mereka itu nggak tahu sama menyamar. Nggak tahu orang itu 7 air 1 tanah. Nah, menurut ulama dimudahkan. Kalau piring orang kafir yang selama tak kita tahu bahwasanya di atas itu ada babi, padahal kita tahu mereka makan babi dan kita tahu mereka itu tak tahu menyamar, makruh, bukan hak. Makruh. Tapi itulah untuk dimudahkan. Tapi kalau piringnya itu bahan dari tulang babi, Bahannya. Nanti kalau itu dia tetap macam kencing. Kencing itu kan dibuat, diolah menjadi jernih, bagus. Itu tetap najis. Kenapa? Asalnya najis. Ini tadi kan dia bahannya suci. Piring itu kan bagus. Selama kita nggak tahu di situ di atas itu ada babi, nggak kita nampak ada babi di situ, bersih aja seperti bersih. Padahal kita tahu di situ pasti tempat babi. Dan mereka tak tahu menyamak, itu makruh. Yang dimaksud dokter. Kecuali bahan bakunya memang dari najis. Najis. tetap haram kan? Perak, emas. Kemudian itu berjabat tangan dengan orang non muslim. Berjabat tangan dengan orang non muslim, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Jadi kita tidak najis. Walaupun kita tahu dia makan babi, tak tahu dia menyamaknya, tetap tak najis. Sholat kita sholat. Nah itu dia. Jadi kalau ada pun yang dikatakan najis, itu najis batinnya. Najis dia siapa? Menyebutkan Allah. Ada kawan Nasrani. Di rumahnya itu dia kan pas sholat. Sajadah ada sih. Main lagi. Iya. Kalau selama masih suci apa, tapi hindari. Siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab disuruh sholat di gereja, tapi dia takut. Seandainya saya sholat di sini, nanti akan dibangun masjid di sini. Akhirnya dia ke depan. Akhirnya ada kan masjid Umar bin Khattab. Itu dia. Kenapa? Karena dia takut. Seandainya saya sholat di sini, pasti nanti akan dibangun di sini. Buktinya ketika dia sholat di depan, terbangun masjid Umar bin Khattab. Itu dia. Jadi kita nggak bisa berurusan dengan Arab Saudi. Arab Saudi aja ditutup, nggak ada sholat Jumat lagi. Masa tempat kita yang nggak Arab Saudi, apalagi tempat kita lagi. Yang sedihnya kan yang ajan itu kan, itu memang sholat di rumah. ada hadisnya. Ada hadisnya. Bahwasanya Ibnu Umar ketika itu sedang malam hujan, angin lebat, dingin. Baru ya sallu fi buyutikum, ada ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihal. Tapi kita tak usah lama lagi, nanti menimbulkan fitnah. kita kan masih naik mobil kok udah. Iya. Itu Kalau sekarang naik unta, mahal kan? ujung salah satu sholat Jumat itu dengan hujan lebat. Kalau kita punya mobil nggak ada hujan, itu menurut saya itu ya. Kenapa? Nanti habis salat dia di rumah, pergi dia naik mobil ke mall. Itu. Kalau adanya mobil, kalau dulu ya dari, kalau dulu kan masjid satu jauh dan nggak ada unta itu seorang kaya yang punya. Dia pulang ke Payakan kan? Jadi kita jangan mudah terpancing. Jadi kalau masjid Istiqlal kemarin kan steril jamaah tetap. Kalau steril kan dia usaha. Tapi ya. insya Allah masjid itu Kayak apa kan di karpet bawah sajadah sendiri Istiqlal kan ada. kalau itu. Ini pun kalau bisa Di kita cuci, bandar. kan memang kebersihan. Banda Aceh dibuka karpetnya. Oh Banda Aceh. Yang di dalam itu. Ya, mesti Jadi raya. lantai semen langsung. Nah, Iya, jadi orang jadi lebih gampang dibersihkan. sendiri. Enggak, lebih gampang dibersihkan. Iya. Jadi
Kan gampang lebih dipel cepat, Dia tidak melekat ya. tidak melekat. Itu aja. Itulah Usaha. kebijakan BKM lah itu. Tapi insya Allah itu usaha. Tapi insya Allah kita harus yakin. Satu aja. Kalau sudah yakin, makanya itu kenapa ada ulama yang mengatakan jangan tinggalkan masjid itu dari Allah, karena dia udah betul-betul yakin dan dia ingin mengajak orang yakin. Karena itulah dia lebih tinggi tauhidnya daripada fikihnya. Kalau orang yang tinggi lebih dominan tauhidnya, dia akan mengatakan seperti itu. Tapi kalau lebih tinggi fikihnya, dia akan mengatakan darul mafasid muqaddamun bin jalbil maksud. Menolak mafsadat, menolak masalah mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil masalah. Contohnya, salat Jumat kan banyak fadilahnya, sedangkan mafsadatnya lebih besar nanti terkena orang semua ini virus corona. Gitu. Itu kalau lebih tinggi kajian fikih dia daripada tauhidnya. Tapi kalau orang yang tauhidnya lebih tinggi, baru fikihnya segini, dia akan mengatakan sholat kematian itu Allah yang atur. Itulah. Jadi kita tak boleh pula salahkan orang. Intinya kita lah kuatkan keyakinan kita.